Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua Mikro Teaching yang beranggotakan saya Lailatun Najah dengan NIM 2108066015 dan saya Nur Imamah dengan NIM 2108066018. Kemudian ada saya Laili Noviani dengan NIM 2108066020. Di sini kami akan praktik mengajar untuk mata kuliah Mikro Teaching. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini ada yang nggak berangkat nggak? Ada Bu. Siapa Mbak Ima? Mbak Iza. Mbak Iza kenapa? Sakit Bu. Oh, mari kita doakan Mbak Iza agar bisa kembali beraktivitas semula dan belajar seperti biasanya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dari pertemuan yang lalu ada yang masih ingat nggak kita belajar apa? Saya Bu. Apa Mbak Ima? Kemarin kita belajar tentang suhu. Suhu, iya benar. Kita kemarin itu udah belajar tentang suhu. Ada yang masih ingat nggak kita udah belajar tentang apa saja? Saya Bu. Iya Mbak Ima, apa yang pertama? Suhu, pengertiannya suhu yaitu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Yang kedua, kita belajar tentang alat ukur suhu, yaitu termometer. Iya. Yang ketiga Mbak? Yang ketiga, kita belajar tentang satuan dari suhu. Ada Celcius, Iya. Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Iya, benar sekali ya Mbak Ima. Tepuk tangan untuk Mbak Ima. Oke, baik sekali yang disampaikan oleh Mbak Ima ya. Jadi suhu itu derajat panas atau dingin yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, biasanya kita mengukur suhu itu pakai termometer. Tapi termometer sendiri itu ada banyak jenisnya. Ada termometer air raksa. Yang kedua termometer klinis. Yang ketiga Termometer laboratorium. Iya, laboratorium. Yang keempat termometer infrared. Dan yang kelima sebenarnya masih ada banyak ya termometer yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, salah satunya itu termometer klinis. Termometer klinis ini untuk mengukur suhu badan. Kalau kita lagi sakit, kan biasanya sakit nih, nggak mungkin kita pakai tangan, soalnya sebenarnya bisa pakai tangan tapi kurang akurat. Jadi kita menggunakan termometer klinis. Nah, suhu dari satuan dari suhu itu ada 4, yaitu satuan yang kita kenal yaitu ada 4, satuan Kelvin, derajat Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit gitu. Oke, kan pertemuan kemarin kita udah belajar tentang suhu. Sekarang kita akan belajar tentang kalor dan perpindahan kalor. Nah, kalian di rumah pernah masak air? Pernah Bu. Pernah ya? Masak air. Yang pertama kalian lakukan apa? Memasukkan air ke panci dan menyalakan kompor. Iya, berarti kalau tujuan untuk memasak air berarti Untuk mendidihkan air. untuk mendidihkan air ya. Untuk mendidihkan air. Nah, kan kemarin kita juga udah belajar tentang suhu. Ada yang ingat nggak berapa titik didih dari air? 100 Bu. 100 derajat Celcius. Di 100 derajat Celcius itu air akan mendidih. Gitu ya. Nah, ketika kalian memasak air kan tujuannya untuk memanaskan air, mendidihkan air. Itu berarti air yang kalian masak dalam kondisi dingin. Kondisi dingin. Jadi kita bisa menganggap air itu yang kita masak itu sebagai diri kita, sebagai pemikiran kita. Dan titik didih air itu sebagai
pemahaman yang kita peroleh. Dengan itu kita bisa menambah pemahaman itu atau merebus air itu, menaikkan suhu air itu dengan belajar atau memperoleh pemahaman yang banyak, sehingga air atau pikiran kita yang sebelumnya tenang, tidak berisi apapun, itu bisa lebih leluasa, bisa mencapai titik didihnya, mencapai pemahaman dalam belajar. Jadi jangan lupa belajar, jangan menyerah dalam belajar, semangat terus ya dalam belajar. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari tentang konsep kalor. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang proses perpindahan kalor. Dan yang terakhir itu prinsip kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ibu punya lilin sama sendok. Ini ya. Ini lilinnya ibu nyalakan. Nah, kalau ibu taruh sendok ini di dekat lilin, apa yang terjadi? Bentar ya. Ada yang mau coba nggak? Mbak Ima coba pegang sendoknya. Gimana? Apa yang terjadi Mbak Ima? Sendoknya terasa panas, Bu. Terasa panas ya? Oke. Kita cukupin dulu ya. Kita taruh sendoknya di air. Nah, dari percobaan ini apa yang dapat kalian amati? Sendoknya terasa panas, Bu. Iya, sendoknya terasa panas. Kenapa kok bisa panas? Ada yang mau bantu menunjukkan? Karena terdapat energi panas, Bu. Iya, jadi api yang di sini ini adalah salah satu bentuk energi panas. Ketika sendok didekatkan ke api, itu energi yang ada di api bisa berpindah ke sendok. Jadi nanti lama-kelamaan sendok akan ikut panas. Nah, inilah yang dinamakan konsep kalor, yaitu perpindahan panas, perpindahan bentuk energi panas dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kan sebelum sendok didekatkan ke api panas nggak? Enggak, Bu. Berarti suhunya rendah. Setelah didekatkan ke api, suhunya meningkat ya, suhunya semakin tinggi. Itu berarti ada perpindahan energi panas dari lilin atau api yang ada di lilin ke sendok. Jadi kalor bisa didefinisikan sebagai perpindahan bentuk energi panas dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor sendiri itu bisa dirumuskan dengan bentuk persamaan P sama dengan mc delta T. Nah, di sini ini adalah banyaknya kalor. Bu, boleh dimatikan ininya? Boleh Mbak? Makasih ya Mbak Ima. Iya, Bu, sama-sama. Nah, yang kedua ada M, yaitu massa dari suatu zat. Massa zat.
yang kemudian ada C. Nah, C di sini adalah kalor jenis. Dan ada delta T, yaitu Perpindahan perubahan perubahan suhu. Benar Mbak Ima. Ada yang tahu satuan dari Ki atau banyaknya kalor? Ayo Mbak Ima. Joule. Ya benar, joule atau bisa juga kalori. Nah, untuk massa zat yang kita kenal satuannya Kilogram. ya kilogram. Dan kalor jenis, udah tahu belum Pak satuan kalor jenis? Belum Bu. Ya, nanti satuan kalor jenis itu bisa kita cari dari persamaan ini. Sebelum itu kita harus tahu dulu satuan dari perubahan suhu apa ya? Derajat Celcius. Iya, derajat Celcius atau juga Kelvin. Nah, untuk kalor jenis ini bisa dirumuskan menggunakan persamaan ini. Kita tulis ulang dulu ya. Q sama dengan MC delta T. Nah, kan kalor jenis C. Jadi kalor jenis ini kita sendirikan. Kemudian gimana? Dipindah ruas Bu. Iya, pindah ruas. Siapa Mbak yang dipindah? Q per berarti yang dipindah Delta T delta T sama M. M. Ya. Nah, dari sini kita bisa nyari satuan kalor jenis. C. Kalau Q kan kalau banyaknya kalor satuannya joule per massa satuannya Kilogram. kilogram dan delta T satuannya Derajat atau Kelvin. derajat atau Kelvin. Kita tulis Kelvin saja ya. Kelvin. Jadi satuan dari kalor jenis adalah joule per kilogram Kelvin. Nah, apa sih kalor jenis itu? Ada yang tahu nggak kalor jenis itu apa? Enggak tahu Bu. Nah, kalor jenis itu kemampuan suatu bahan untuk menyerap atau melepaskan kalor ketika menaikkan atau menurunkan suhu pada 1 derajat Kelvin atau pada 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin gitu ya. Karena kalau biasanya kalian kalau punya benda yang berbeda-beda, misalnya nih ada sendok, ada sedotan, itu kan zatnya berbeda-beda. Nah, itu kalor jenis yang digunakan itu kalor jenis yang dimiliki itu juga akan berbeda-beda gitu ya. Baik Bu. Nah, kita kan udah belajar pengertian kalor atau definisi kalor sama kalor jenis nih. Ada satu lagi yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu dirumuskan dengan persamaan. Kita ambil dari persamaan ini ya. Sama dengan MC delta T. Kita tuliskan ulang dulu. I sama dengan MC delta T. Nah, kapasitas kalor itu bisa kita ambil dari sini. Gitu. T per delta T delta T sama dengan mc. Nah, mc di sini itu yang disebut dengan kapasitas kalor. Ini ya, dituliskan dengan J besar. Kapasitas kalor itu maknanya yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda. Menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, kan kalor sendiri apa maknanya? Perpindahan panas, perpindahan energi panas. Nah, perpindahan energi panas sendiri ini dibedakan menjadi 3, yaitu secara konduksi, secara konveksi, dan Radiasi. iya benar sekali ya Mbak Novi, secara radiasi. Yang ini boleh dihapus. Boleh Bu.
tentang perpindahan kolor. Nah, tadi apa yang pertama? Konduksi. Iya, konduksi. Nah, konduksi ini adalah proses perpindahan kalor tanpa melibatkan perpindahan partikelnya. Jadi, energi panas yang dimiliki suatu benda atau kalor yang dimiliki suatu benda itu akan berpindah tanpa perpindahan dari partikel. Yang kedua apa? Konveksi. Konveksi. Iya, Bu. Ya, benar ya Mbak Novi. Jadi kalau konduksi itu perpindahan kalor tanpa perpindahan partikel, kalau konveksi ini perpindahan energi panas atau kalor yang dimiliki oleh suatu fluida dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lain karena pergerakan fluida itu sendiri gitu. Jadi perpindahan kalor satu bagian fluida ke bagian fluida yang lain karena pergerakan fluida itu sendiri. Nah, ada lagi yang terakhir yaitu iya, benar, radiasi. Jadi kalau radiasi itu berbeda dengan konduksi dan konveksi yang membutuhkan medium. Kalau radiasi itu perpindahan kalor tanpa medium, tanpa perantara seperti yang disebutkan Mbak Novi. Perpindahan kalor tanpa medium atau perantara. Ya, benar. Benar ya? Tanpa perantara. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD untuk dikerjakan. Di sini ada praktikumnya sedikit sih, agar kalian lebih paham nih tentang perpindahan kalor yang ada gitu ya. Ini untuk masing-masing kelompok. Ini ya. Makasih, Bu. Ini ya. Nah, tujuannya yaitu kalian akan memahami cara kalor berpindah melalui konduksi, konveksi ataupun radiasi dengan cara pengamatan. Nah, untuk praktikumnya sebelumnya cukup. Insya Allah cukup, Bu. Oke, ini ya bahannya untuk kelompoknya Mbak Novi. Iya, Bu. Ini untuk kelompok yang lain. Papa tulisnya Ibu hapus gak apa? Gak apa-apa, Bu. Bu, ini menteganya taruh atas apa bawah, Bu? Taruh atas sendok Mbak. Dicendok ya, terus taruh atasnya. Dihitung ya Mbak waktunya untuk meleleh YouTube berapa detik? Ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau misalnya ada yang ditanyakan aja ya. Baik, Bu.
Ini ada tisu sama air untuk sendoknya kalau udah panas ya. Iya Bu. Biar menteganya ke awal aja. Sudah Bu. Iya sudah. Ini taruh sini ya Mbak. Ya. Oke. Sekarang praktikum yang kedua. Tuh. Ada yang ditanyakan nggak Mbak Ibu? Nggak ada Bu. Oke, nggak ada ya. Udah. Sudah Bu. Oke, sekarang praktikum yang ketiga. Coba. Nah, kan kalian udah praktikum nih, udah ngelakuin pengamatan dari lilin, sendok, mentega yang ditaruh di sendok, tangan yang dipanasin sama niup lilin. Nah, di halaman yang kedua itu ada pertanyaan diskusi. Ada 8 pertanyaan. Itu bisa kalian jawab ya. Habis itu dipresentasikan. 2 menit untuk menjawab cukup? Cukup Bu. Oke, cukup ya. Bisa dimulai untuk dijawab. Gimana, ada yang ditanyakan? Saya Bu. Iya, Mbak Irma. Ini Kenapa? yang nomor 3 maksudnya gimana Bu? Bentar ya. Apa yang kalian amati tentang pergerakan asap ketika lilin udah ditiup atau dimatikan? Itu gimana? Tadi merhatiin nggak gimana asapnya? Asapnya naik ke atas. Iya, coba ditulis. Oke, udah. Ada lagi? Mungkin sudah Bu. Oke, sudah ya. Yang lain gimana? Ada yang ditanyakan? Oke, udah 2 menit nih, udah selesai jawabnya. Sudah Bu. Oke, sekarang kita presentasi ya. Siapa yang mau perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya? Saya Bu. Ya, Mbak Imam silahkan. Yang pertama, Mm-mm. apa yang terjadi pada sendok logam saat ujungnya dipanaskan dengan api lilin? Jawabannya sendok ikut memanas. Oke, kita dari jawaban Mbak Ima itu sendok ikut memanas. Kan kita pakai mentega juga nih Mbak. Apa yang terjadi sama menteganya? Menteganya ikut meleleh Bu. Iya benar ya, menteganya ikut meleleh. Mengapa? Kok bisa? Karena terjadi perpindahan panas. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Tidak Bu. Ya, jadi kan kita kalau manasin sendok nih, kan ini pakai api ya. Pakai api. Kan ada sumber energi panas. Kalau kita panasin sendok terus kita kasih mentega, kan panas yang ada di api ini akan berpindah ke sendok karena sendok ini suhunya rendah. Kalau prinsip kalam tadi kan perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ini suhu lilin kan panas karena ada apinya.
kalau sendoknya didekatkan kan jadi panasnya di api berpindah nih ke sendok. Kalau sendoknya agak mentega berarti menteganya ikut laleh karena terkena panas dari sendok. Gitu ya teman-teman. Untuk pertanyaan kedua, Mengapa bagian sendok yang Anda pegang menjadi hangat? gimana? Karena terjadi perpindahan kalor, Bu. Iya benar, terjadi perpindahan kalor dari api ke sendok yang lama kelamaan. Kalau ujungnya dua yang panas akan ke ujung A, misal ini kita anggap sebagai ujung A, ini kita anggap sebagai ujung B. Ujung B kita pegang, ini kan lama-lama akan berpindah terus ya panasnya, gitu ya teman-teman. Yang ketiga, Apa yang kalian amati tentang pergerakan asap setelah lilin dimatikan? ya. Jawabannya terdapat pergerakan asap naik ke atas, Bu. Iya, jadi kalau lilin kita matikan, kita tiup nih misalnya. Nah, ada pergerakan asap kan yang ke atas, ini karena ada perbedaan tekanan dari tekanan udara yang di sekitar api atau perbedaan massa jenis yang di sekitar api. Karena massa jenis yang di sekitar api ini lebih besar yang kemudian menekan apinya gitu. Sehingga ada pergerakan asap ke atas atau massa itu membawa udara itu membawa asap ke atas gitu ya. Terus pertanyaan nomor 4 gimana? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dijawab kelompok yang lain ya. Gimana Mbak? Mbak Novi? Nomor 5, bagaimana kalian bisa merasakan panas dari lilin tanpa menyentuhnya dengan menaruh tangan di sekitar lilin seperti ini. Ya. Terus kemudian untuk nomor 6, bagaimana panas dari api ini berpindah ke tangan Anda dengan cara radiasi. Oke. Benar ya, cara radiasi. Jadi kalau kita kan bagaimana kalian bisa merasakan panas dari lilin tanpa menyentuhnya? Kalau kita udah dekatkan tangan kita ke api aja ini udah terasa panas karena panasnya ini akan menyebar tapi di area tertentu. Kalau misal semakin dekat akan semakin terasa panas gitu ya. Nah kan kita nggak bisa menyentuh, kan kita tanpa menyentuh api nih, tapi kita udah ngerasain panas berarti ini perpindahan kalor berpindah secara radiasi karena tanpa perantara gitu ya teman-teman semua. Yang selanjutnya, Terus untuk nomor 7, bagaimana ketiga metode perpindahan kalor ini berbeda satu sama lain. ya gimana? Yang pertama ada konduksi, Ya. ini perpindahan kalor tanpa partikel. Kemudian ada konveksi, Ya. yaitu pergerakan fluida. Dan yang terakhir ada radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa perantara. Kan kita tadi percobaan yang pertama apa? Memanaskan sendok di api ya. Kan ini ada perpindahan kalor doang dari api ke sendok ya teman-teman, tanpa apinya itu berpindah. Partikel-partikel yang di sini tanpa itu berpindah ke sini. Itu dinamakan perpindahan kalor secara konduksi. Nah, kemudian yang percobaan kedua kita kan secara radiasi ya, mendekatkan tangan ke api. Nah ini kan terasa panas. Ini kan tanpa kita menyentuhnya, ini dinamakan perpindahan kalor secara radiasi karena tanpa medium perantara dari api ke tangan kita, gitu ya semuanya. Nah yang terakhir adalah perpindahan secara konveksi. Ini kalau kita tiup, ini kan ada asap yang naik ke atas. Nah ini adalah pergerakan fluida yang karena fluida yang lain, yaitu karena udara sehingga membawa asap itu ke atas, gitu ya teman-teman. Iya, Bu. Terus yang terakhir nomor 8. Nomor 8, bisakah kalian memberikan contoh kehidupan sehari-hari di mana ketiga jenis perpindahan kalor ini terjadi? Iya. Yang pertama ada radiasi. Radiasi itu seperti sinar matahari yang terpancar ke bumi. Iya. Kemudian ada yang namanya konduksi, yang dimana seperti yang telah dijelaskan ibu tadi, sendok itu dipanaskan di atas
suhu tinggi. Terus kemudian ada konveksi. Konveksi itu contohnya itu seperti saat kita mendidihkan air, Iya. ya itu akan muncul partikel-partikel di dalam air. Iya. Sudah, Bu. Iya, terima kasih untuk Mbak Novi. Jadi itu ya beberapa penerapan yang dapat kita ketahui dalam sehari-hari, penerapan kalor yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kan kita berarti apa saja yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran setelah kalian melakukan praktikum? Yang pertama apa? Yang pertama ada percobaan Ya, percobaan apa Mbak Novi? memanaskan sendok di atas api, Memanaskan sendok di atas api, di atas api. ya, atau biasa disebut dengan konduksi. Konduksi. Oke. Yang kedua, Itu tadi ada peristiwa konveksi. ya konveksi yang bagaimana? Konveksi itu saat kita meniup lilin yang sedang nyala atau mematikan lilin, itu kemudian dari lilin tersebut keluar asapnya. Oke, meniup lilin kemudian keluar asap ya. Ya, Yang terakhir, Terus? ada lagi nggak? yang terakhir itu ada yang namanya radiasi. Iya, radiasi. Di mana pada peristiwa ini itu ketika kita menaruh tangan kita di sekitar Ya. api, itu nanti tangan kita makin lama akan terasa panas. Oh iya, itu berarti mendekatkan Tangan tangan ke api, api tanpa menyentuhnya ya. ya. Kemudian lama kelamaan akan terasa panas. Yang kemudian terasa panas. Ya. Ada lagi nggak kesimpulan dari percobaan kita? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi ada intinya kita melakukan percobaan tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kan kalian tadi sudah menyebutkan nih beberapa contoh penerapan prinsip kalor dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu ingin menambahkan sedikit ya prinsip penerapan kalor dalam sehari-hari yang dapat kita temui. Prinsip kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan 3 contoh prinsip kalor yang dapat kita temui dalam sehari-hari. Yang pertama ada isolasi termal. Tahu nggak apa itu isolasi termal? Asing, Bu. Isolasi, iya bisa diasingkan atau kalau kalian kan pernah menjalani kehidupan di masa COVID ya, ada yang istilahnya isolasi diri. Itu berarti kita mengurung diri dari lingkungan ya karena terkena COVID gitu ya. Jadi isolasi termal di sini itu adalah tidak atau menahan perpindahan kalor. Jadi kalor yang ada dalam suatu, misalnya kalor dalam suatu botol ini itu akan ditahan oleh zat-zat yang ada di botol ini gitu. Jadi isolasi termal bisa kita definisikan dengan menahan perpindahan kalor. Kalau dari definisi ini bisa kalian sebutin nggak contoh dalam kehidupan sehari-hari? Seperti termos bisa nggak, Bu? Iya, betul Mbak Novi. Termos ya. Jadi salah satu contoh isolasi termal itu adalah termos air. Nah, termos air ini bisa kita gunakan untuk menahan
menghalau udara dingin masuk ke tubuh kita ya. Nah itu adalah salah satu bentuk dari isolasi thermal. Nah prinsip kalor yang kedua yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem pemanas. Nah sistem pemanas ini berarti digunakan untuk menaikkan suhu suatu benda, itu ya, digunakan untuk menaikkan suhu benda. Kalau dari pengertian ini contohnya apa? Ketika memasak air, Iya, masak air menggunakan api dari kompor. iya, berarti contohnya adalah kompor. Selain kompor kan memanaskan, memberi panas melalui api. Nah, contoh lain ada oven. Kan biasa digunakan untuk memanggang kue atau apapun ya. Jadi contoh dari sistem pemanas yang lain adalah oven. Rice cooker. Iya, bisa juga rice cooker untuk menanak nasi. Kan memberikan panas ke nasi yang dimasak ya. Iya, Bu. Cooker. Terus yang ketiga ada lagi sistem iya sistem pendingin. Karena ada sistem panas juga ada sistem pendingin. Ini kalau sistem pemanas untuk menaikkan suhu, berarti sistem pendingin Untuk mendinginkan suhu. iya mendinginkan suhu, mendinginkan suhu, atau bisa disebut juga dengan menurunkan suhu. Nah, berarti ini digunakan untuk mendinginkan sesuatu atau menurunkan suhu dari sesuatu. Contohnya apa? Kulkas, Bu. Iya, Saya kulkas. punya rumah. Pasti punya ya di rumah kalian. Iya, Bu, punya, Bu. Ini kalau kita memasukkan sesuatu ke kulkas itu pasti akan dingin karena suhu yang ada di zat tersebut atau di benda tersebut itu pasti akan Dingin. diturunkan oleh kulkas menjadi dingin ya. Iya. Ya, contoh lain ada lagi nggak? Apa ya, Bu? Apa ayo? Mbak Ima gimana? AC, Bu. Oh iya benar sekali AC. Nah AC ini akan merubah udara menjadi udara dingin sehingga bisa disebut sebagai sistem pendingin. Itu ya. Dari penjelasan ibu ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Paham semua? Nggak ada yang ditanyakan ya? Alhamdulillah. Oke. Kalau gitu dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ada yang dapat membantu menyimpulkan apa Mbak Novi yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, Yaitu pengertian dari kalor. ya gimana pengertiannya? Pengertian dari kalor yaitu suatu energi panas yang pindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Iya, perpindahan energi panas ya kalau itu. Yang kedua, Kemudian ada macam-macam perpindahan kalor. iya apa saja Mbak? Itu ada konduksi, konveksi, sama radiasi, Bu. Iya, perpindahan kalor ada 3. Yang pertama, konduksi, konveksi dan radiasi. Yang ketiga yang dapat kita simpulkan Dan untuk konduksi itu perpindahan kalor tanpa Oh, iya. partikel. iya. Kemudian ada konveksi yaitu pergerakan fluida. Kemudian ada radiasi yaitu perpindahan kalor tanpa perantara. Iya, itu termasuk dari macam-macam perpindahan kalor ya. Iya, Bu. Ada lagi nggak yang mau ditambahkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Yang dapat disimpulkan? Ada lagi nggak yang mau ditambahin setelah yang Mbak Nafi simpulkan tadi? Saya, Bu. Iya Mbak Imama? Yang ke selanjutnya ada prinsip kalor dalam kehidupan sehari-hari. Iya, apa saja? Yang pertama isotermal, contohnya termos. Yang kedua Iya. sistem pemanas, ada kompor.
Dan yang ketiga sistem pendingin, contohnya kulkas Bu. Oke, benar sekali ya apa yang disampaikan sama Mbak Novi dan Mbak Imama tadi. Kalau kita hari ini udah belajar tentang kalor. Yang pertama ada definisi kalor, kemudian ada macam-macam perpindahan kalor yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian ada prinsip perpindahan prinsip kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Belum Bu, tidak ada. Oh, tidak ada ya. Jadi kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, mungkin itu materi dari Ibu untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai termodinamika. Jangan lupa belajar dulu di rumah, dibaca-baca dulu bukunya ya. Untuk evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini kalian kerjakan ya halaman 252 sampai 253, mulai nomor 19 sampai 24 ya. Jadi ada 5 soal yang kita kerjakan. Oke? Oke, kemudian di halaman 250 juga itu ada lembar refleksi, itu dikerjakan ya untuk mengukur sampai mana kita paham atas pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jangan lupa dikerjakan, Ibu tunggu 5 menit cukup? Cukup Bu. Cukup ya, Ibu tunggu. Silahkan dikerjakan dulu. Gimana semua udah selesai? Sudah Bu. Oke, Ibu ambil ya jawabannya. Ini kan Mbak Novi jawabannya, Ibu ambil. Iya Bu. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Pokoknya jangan lupa belajar tentang termodinamika karena pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari itu. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau Ibu selama pembelajaran pada pagi hari ini ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.